Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Handita Arlin, dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebebasan informasi. Dalam buku Sistem Komunikasi Indonesia yang ditulis oleh Profesor Anwar Arifin, kebebasan informasi mencakup tentang kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Nah, pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut PBB ini mengesahkan Universal Human Right yang isinya adalah untuk memperkuat gagasan dan paradigma tentang kebebasan informasi ini, teman-teman. Nah, PBB yang pada saat itu dikuasai oleh negara-negara demokrasi liberal itu berusaha keras supaya kebebasan informasi yang mencakup tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers ini bisa dianut oleh seluruh dunia, teman-teman. Sebagaimana yang telah diterapkan pada bangsa-bangsa yang menganut sistem politik demokrasi dan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya hak asasi manusia, sehingga disahkannya lah Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang kemudian terjadi amandemen pada tahun 2000 kayak gitu. Di pasal 28F tertulis bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jelas ya teman-teman? Setiap orang, artinya setiap individu, setiap manusia bebas untuk berkomunikasi, berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di situ udah jelas bahwa Indonesia sendiri menganut tentang kebebasan informasi. Walaupun semua negara di dunia ini telah mengakui betapa pentingnya kebebasan informasi dan hak asasi manusia yang memang harus dijamin oleh negara gitu, tapi sampai saat ini belum ada kesatuan tafsiran yang khusus gitu, yang memang universal tentang arti kebebasan itu sendiri. Karena setiap orang dan setiap negara pasti akan mengartikan kebebasan itu menurut pandangan hidup dan ideologinya masing-masing. Contohnya apa sih? Contohnya, negara-negara komunis akan memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan dengan negara-negara liberalis atau kapitalis. Negara komunis akan mengartikan kebebasan sebagai bebas dari kontrol kapitalis gitu ya. Kalau negara liberalis atau kapitalis akan mengartikan kebebasan itu sebagai bebas dari kontrol negara gitu. Nah, dari situ udah kelihatan ya teman-teman, tafsiran atau pandangan tentang kebebasan itu sendiri berkembang sejalan dengan ideologi dan filsafat politik yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Kalau di Indonesia gimana? Kalau kebebasan menurut pandangan orang-orang Indonesia gimana? Nah, bagi bangsa Indonesia sendiri, kebebasan itu ialah Pancasila sebagai dasar dan filsafat negara kita. Jadi nih, ibaratnya Pancasila tuh udah kayak way of life-nya masyarakat Indonesia lah teman-teman gitu. Sistem komunikasi Indonesia sendiri itu udah ngambil jalan tengahnya nih, dimana kebebasan informasi yang di dalamnya ada kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi itu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab nasional. Kali ini aku mau bahas salah satu bagian dari kebebasan informasi, yaitu kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Masih banyak banget nih yang bingung, kebebasan berpendapat tuh artinya bebas ya? Artinya kita bisa ngomong apapun yang kita mau kan? Tapi kenapa sih ketika ada orang yang misalnya mengkritik seseorang atau mengkritik suatu instansi tertentu, dia malah dipenjara, dia malah kena undang-undang ITE gitu. Jadi maksudnya kebebasan berpendapat itu apa sih? Oke. Kebebasan berpendapat ini sebenarnya konsep hukum, teman-teman. Konsep kebebasan berpendapat atau freedom of speech ini adalah konsep hukum, di mana perdebatannya adalah apakah pendapat ini ilegal atau tidak? Apakah pendapat ini bisa dipidanakan atau tidak? Jadi mungkin kurang lebih kesimpulannya kayak gini ya teman-teman. Kebebasan berpendapat itu artinya memang kamu bebas mengeluarkan apapun, pendapat apapun yang kamu mau gitu. Kamu bisa mau ngomong apapun kepada siapapun, dimanapun kayak gitu kan. Tapi
ada pendapat yang ilegal dan ada pendapat yang tidak ilegal. Ada pendapat yang bisa dipidanakan, ada pendapat yang memang tidak bisa dipidanakan gitu. Dan masing-masing negara punya regulasi dan kebijakannya masing-masing. Jadi tiap negara itu freedom of speech-nya akan berbeda-beda. Kalau di Indonesia sendiri, penghinaan itu nggak termasuk dalam freedom of speech karena penghinaan itu diatur dalam undang-undang ITE. Penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah itu nggak termasuk dalam freedom of speech kalau di Indonesia sendiri. Ngomong-ngomong soal kebebasan informasi atau kebebasan berpendapat freedom of speech ini, aku jadi ingat salah satu regulasi di Singapura, yaitu UU anti berita hoax yang baru disahkan pada tanggal 8 Mei 2019. Jadi UU-nya ini khusus mengatur tentang ya berita hoax gitu, khusus mengatur tentang berita-berita yang dianggap hoax dan apa hukumannya dan apa pidananya kayak gitu. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah ini punya akses ke media platform online maupun bukan yang online gitu maupun yang offline untuk bisa menghapus atau mengoreksi berita yang dianggap salah oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini punya akses gitu buat nyuruh sih misalkan Facebook untuk tolong dong dihapus atau dikoreksi konten ini, atau misalkan Twitter, mereka meminta Twitter untuk mengoreksi atau menghapus atau konten tertentu yang memang dianggap salah oleh pemerintah. Untuk hukumannya sendiri ini gak main-main teman-teman. Jadi buat misalkan individu yang dianggap menyebarkan berita hoax ini, dia bisa kena pidana hukuman penjara 10 tahun. 10 tahun lama banget. Dan untuk perusahaan yang menolak kebijakan ini, yang menolak akses pemerintah untuk bisa mengoreksi dan menghapus konten tertentu yang misalkan dianggap salah oleh pemerintah itu, si perusahaan ini akan kena denda sekitar 10,5 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan itu 10,5 miliar kayak gitu. Nah, hal ini yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak otoritas gitu untuk menekan kebebasan berbicara, menekan kebebasan berpendapat masyarakat yang tadinya itu sebagai kritik gitu. Cuma mungkin oleh pihak-pihak otoritas akan dianggap itu sebuah hoax atau berita ancaman. Jadi mereka akan memilih untuk ya mengoreksi atau menghapus kayak gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh sebagian banyak warga yang ada di Singapura. Kesimpulannya adalah walaupun kebebasan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda di setiap negaranya, tergantung pada ideologi dan filsafat politik apa yang dianut oleh bangsa tersebut, tapi pada akhirnya adalah kebebasan informasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers itu adalah hak setiap warga negaranya. Dan tentu saja kebebasan-kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab nasionalnya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi tersebut berguna bagi Anda semua yang menonton. Terima kasih, saya Handita Arlet. Dalam kesempatan kali ini, dalam sistem komunikasi Indonesia, lupa gue, freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Kenapa ngorong? Untung pada ideologi atau filsafat. Semoga informasi yang saya beri bisa